Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Sejumlah sekolah mulai melakukan uji coba menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Walau masih ada juga yang tetap mengadakan belajar online. Namun salah satu daerah tingkat 2 di Jawa Barat, Garut, mereka siap mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan apa saja yang dipersiapkan untuk menjalankan KBM secara tatap muka ini, kita sudah bersama dengan Bapak Dadang Johar Arifin. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Garut. Selamat sore, Pak Dadang. Selamat sore, Mbak Tasa. Ya. Iya, pemerintah saat ini sudah mengizinkan KBM tatap muka di sana ya dengan sejumlah persyaratan. Nah, apakah semuanya sudah dipenuhi, Pak? Ya, kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai link yang ada di pihak sekolah kami ya, bahwa kita diminta sebagai sampel mungkin di Garut itu ada kira-kira berapa sekolah yang ditanyakan tentang kesanggupan dan persiapan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Nah, oleh karena itu meskipun pada prinsipnya kami telah melakukan berbagai persiapan, tapi tidak serta-merta kami itu akan melakukan pembelajaran tatap muka secara utuh dan menyeluruh. Mungkin tahap pertama kami akan melakukan 25% dulu, ya, pada minggu pertama. Kemudian apabila 2 minggu atau 3 minggu kemudian tidak ada persoalan di sekolah, maka itu volumenya akan ditingkatkan menjadi 50%. Kenapa? Karena relatif jumlah siswanya terlalu banyak juga, ada 2.400, jadi kita akan coba per sekolah, per kelas itu yang masuk itu 10 orang, gitu ya, dengan menjaga dan mengikuti protap kesehatan yang kami terus melakukan gladi resik, persiapan mulai masuk di luar, menghadapi kerumunan anak dalam proses pembelajarannya juga. Kemudian sarana yang mendukung untuk pembelajaran tersebut, kami juga telah melakukan berbagai persiapan yang luar biasa ya untuk menyiapkan, karena dari kami juga ada rasa khawatir juga mungkin dari orang tua juga dari anak. Tapi mudah-mudahan ini dengan kita secara preventif dan berusaha melakukan semaksimal mungkin untuk kegiatannya tidak ada persoalan-persoalan yang mengganggu kegiatan KBM tersebut. Kira-kira seperti itu Batasnya ya. Oke, nah ini kalau bisa dijelaskan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sekolah bisa melakukan KBM tatap muka sendiri? Ya, pertama itu kita itu kesiapan dari sarana kesehatan yang menunjang kira-kira harus mengikuti protap. Pertama dari sejak masuk juga anak menggunakan masker, kemudian juga guru-gurunya juga menggunakan pisil, memakai kaos tangan juga. Kemudian juga di tiap-tiap depan kelas kita telah menyediakan hand sanitizer, kemudian juga wastafel dan yang lainnya juga. Kemudian termogram juga, begitu masuk anak juga dilihat suhunya. Kalau ada anak mungkin yang suhunya lebih daripada 30 derajat Celcius, itu mungkin anak itu direkomendasikan untuk pulang atau untuk mengecek kesehatannya kepada puskesmas terdekat. Kira-kira seperti itu Mbak Tasa. Apakah syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh sekolah lainnya, Pak? Itu tergantung daripada kesiapan di sekolah. Ada juga beberapa sekolah yang mengajukan kesiapan, tapi ada kekhawatiran karena sekarang itu begitu akan dibuka akan dimulai pembelajaran tatap muka, kemudian muncul lagi di Kecamatan Anu, ada muncul lagi seperti kemarin juga di Kecamatan di wilayah Tarogong Kidul juga ada muncul lagi pandemi yang kira-kira 1, 2, 3 orang, dan itu akan mengganggu pemikiran kepada semua juga gitu. Oleh karena itu mungkin dengan antisipasi yang luar biasa, mudah-mudahan, dan kita juga telah melakukan swab juga kepada guru-guru, kemudian juga di sisi lain di samping swab juga mungkin kita itu sebelumnya kami telah melakukan vaksin influenza juga kepada semua guru dan karyawan yang ada di kami, karena influenza juga apabila dilakukan swab akan menjadi hal-hal yang bisa mengganggu dan mengejar stabilitas kesehatan atau imun para tenaga pengajar kami gitu ya. Iya, apa yang membedakan sekolah Bapak dengan sekolah lainnya yang tidak dilakukan atau tidak diizinkan untuk melakukan tatap muka? Apakah mereka memang tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut atau seperti apa, Pak? Jadi kan persoalannya itu kan bukan berarti kita harus sekaligus. Karena mungkin ada daerah-daerah tertentu, kecamatan-kecamatan tertentu yang ada yang sudah
misalkan jalur hijau, jalur merah atau kuning ya. Kalau di daerah Bapak sudah menjadi jalur hijau, zona hijau begitu ya? Garut itu zona, maksud saya zona kuning, zona merah atau zona hijau ya. Jadi ada beberapa daerah yang berbatasan dengan kabupaten yang lain, misalkan dengan Kabupaten Bandung ya, kemudian dengan Kabupaten Sumedang. Nah itu dikhawatirkan dari daerah-daerah lain, maka itu saya tadi katakan tidak serta-merta semuanya ini kan. Jadi sabar dulu, kita lihat dalam 1 minggu 2 minggu ke depan, dalam satu seperti terjadi saya dengar juga dan ada di salah satu SMK di Kabupaten Rembang di Jawa Tengah itu yang memunculkan persoalan baru gitu ya. Nah, oleh karena itu pada uji coba pertama apabila mungkin minggu pertama, minggu kedua tidak ada persoalan mungkin di dalam pembelajaran dan tidak ada pandemi yang masuk kepada wilayah satuan kerja kami atau pendidikan kami, itu akan ditingkatkan volumenya dari 25 bisa menjadi 50, 75 dan 100. Nah, apabila itu semuanya sudah tidak ada persoalan, kita perhatikan sudah masuk ke wilayah zona hijau dan aman untuk proses pembelajaran tatap muka. Gitu kira-kira Mbak Tasa ya. Tanggapan dari orang tua sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya orang tua itu sudah banyak yang merindukan sekali, anak-anak juga ya, tiap hari juga ada kegiatan anak-anak juga pada datang. Mereka sudah menantikan dan rindu luar biasa, termasuk guru-gurunya juga, termasuk kami juga. Coba saya bayangkan dalam waktu kita 5 bulan, tidak bertemu anak juga itu belajar di rumah bukan nyaman. Itu menjadi persoalan dengan daring dan luring itu. Kenapa? Karena biayanya itu jauh lebih tinggi. Mereka itu mengeluarkan pulsa terus-menerus, itu banyak keluhan-keluhan dari orang tua. Bukankah ada bantuan dari pemerintah juga Pak untuk pulsa dan sebagainya ini? Itu kan baru sebatas wacana ya, baru sebatas dilemparkan ke publik, tapi sampai saat ini belum gitu. Jadi yang dirasakan masyarakat itu lebih aman, lebih nyaman pembelajaran itu secara tatap muka di sekolah, kemudian juga proses pembelajarannya bisa berinteraktif dengan teman-teman, bisa berkomunikasi dengan guru langsung. Sementara itu dari dari daring dan luring itu sendiri itu tidak menjadikan bisa memecahkan suatu persoalan. Anak perlu diskusi, perlu menanyakan langsung kalau tatap muka kepada guru atau kepada rekan-rekannya. Itu akan jadi persoalan. Kemudian yang kedua, jangkauan teknologi itu kan tidak merata ya. Tidak merata, letak geografis Garut itu yang pegunungan tidak terjangkau semuanya oleh internet dan sarana teknologi yang ada. Yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu, sekarang itu mungkin di kita juga tidak sampai 75%. Di daerah perkotaan juga ada yang sulit kan dijangkau oleh jaringan internet, apalagi di pedesaan dan di pegunungan. Nah itu kira-kira yang akan menjadi persoalan. Apabila tatap muka mungkin itu bisa semuanya merata mendapatkan pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Kalau ada orang tua yang tidak memberikan izin anaknya untuk masuk sekolah, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah Pak? Ya mungkin nanti kita pendekatannya, kalau memang waktunya sudah pembelajaran itu adalah bisa dimulai tatap muka, apabila ada anak atau orang tua yang bisa meragukan, mungkin kami akan menugaskan guru BPBK untuk atau memberikan pembelajaran langsung kepada anak di tempatnya gitu kira-kira. Pak Dadang? Iya, halo. Iya, Pak Dadang. Ini kalau dari pihak sekolah sendiri sebenarnya pertimbangan-pertimbangan apa untuk menyetujui untuk bisa tatap muka kembali, Pak? Ya, yang pertama itu kan bila mana kita lihat ya, pada saat ini yang mendapatkan, yang terjadi wabah ini kan pada prinsipnya kita bisa melakukan pencegahan. Berbagai kegiatan kita lakukan, kepada penyuluhan kita sampaikan kepada anak didik juga, berbagai informasi ya juga. Nah, karena itu mungkin kami ya sebenarnya apabila sudah ada rambu-rambu dari pemerintah, sebulan yang lalu juga kita sudah siap. Kenapa? Karena itu hanya daerah titik-titik tertentu seperti Bekasi, itu Depok, juga Jakarta ya, yang interaksinya penduduknya lebih padat dan lebih rapat gitu. Yang terjadi pandemi itu terjadi seperti di kota besar Surabaya juga. Nah di kita dengan menjaga kebersihan dengan lingkungan yang ada, saya kira insya Allah nyaman. Tidak semuanya di wilayah demografis atau di wilayah geografis Indonesia itu adalah wabah tersebut adalah menjangkiti seluruh ini tempat gitu ya. Jadi tempat-tempatnya yang nyaman relatif seperti di Garut juga itu kan bukan penduduk asli yang ada di sini, tapi mereka itu yang kerja di tempat-tempat di Bandung, di Jakarta. Kalau penduduk asli dan pribuminya itu jarang yang terjadi seperti itu. Karena di kita juga orang-orang yang ada di sini, penduduk yang ada di Kabupaten Garut juga, itu adalah kita disiplin.
melakukan pencegahan terhadap wabah corona tersebut gitu ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk pulsa dan sebagainya itu masih belum ada ya, masih belum diterima. Kenapa tidak menunggu saja supaya anak-anak aman dan memilih untuk melangsungkan sekolah tatap muka saat ini seperti yang saat ini diputuskan? Ya, seperti kami katakan itu dari pemerintah itu mungkin ada bantuan-bantuan dari pemerintah itu seperti BOPD dan BOS, tapi itu juknisnya itu belum ada ya untuk disampaikan kepada anak didik kita pembelian kuota tersebut. Apabila itu juknisnya ada kan itu kan kita secara prosedur hukum kita mengikuti aturan main yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Jadi kami tidak mau melanggar aturan yang digariskan oleh pemerintah. Kemudian pula itu jauh berbeda kan. Sekarang tatap muka dengan pembelajaran di rumah. Jadi kan lihat kejenuhan tiap anak bertemu itu anak datang ke sekolah. Itu anak selalu bertanya, Bapak kapan akan mulai pembelajaran? Kita sudah jenuh tinggal di rumah. Kemudian juga kalau ditanya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi juga mungkin seperti itu. Nah, kita kembali kepada kebijakan dan lihat situasi dan lingkungan apakah kira-kira nyaman untuk memperlakukan pembelajaran atau tidak. Kalau memang itu adalah membahayakan, ya kalau itu adalah memang tidak nyaman untuk dilakukan proses pembelajaran, kami juga merasa takut ya. Tenaga-tenaga pengajar kita juga takut, tidak mau berinteraksi mungkin. Tapi karena dilihat dari sisi wilayah yang memungkinkan, itu kami apabila ada penawaran dari pemerintah provinsi, ya kita gayung bersambut. Tapi saya katakan seperti itu, tidak serta-merta kita melakukan pembelajaran secara utuh 100%, tapi mungkin kami bertahap. Kita coba dulu 25%. Apabila mungkin 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan tidak ada persoalan, maka itu volumenya akan ditingkatkan mungkin menjadi 50 dan seterusnya. Kalau memang sudah bagus, nyaman, kita akan melakukan secara utuh atau 100% gitu kira-kira Pak. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah jika ternyata nanti ada mungkin satu orang yang terkena atau dinyatakan positif gitu menderita COVID-19? Ya mungkin itu kita akan bergerak cepat, kita koordinasi dengan gugus tugas COVID di kabupaten, kemudian juga dengan kesehatan. Itu secara ini juga kami akan langsung apabila ada gejala ke arah sana, mungkin kami akan menunda kembali dan kita kembali belajar seperti biasa di rumah ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila mungkin ada satu, mungkin ada klaster yang lainnya juga, maka di situ kami akan bertindak sigap ya untuk apabila ada hal-hal, apabila ada anak-anak yang terkena atau terjangkit, mungkin akan segera melakukan pengumuman atau pemberitahuan bahwa pembelajaran tidak dilanjut untuk berikutnya gitu ya. Ini secara teknisnya mekanismenya seperti apa? 25% anak yang masuk dalam waktu 1 hari itu ya Pak ya? Apakah di rolling selama 1 minggu berturut-turut mereka seperti dengan 25% anak yang sama atau berganti-ganti atau seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan sedikit. Kira-kiranya kami 25%, itu akan terus di rolling, 25% minggu pertama mungkin ya, kemudian juga 25% minggu keduanya itu ganti lagi, 25% minggu ketiganya kita ganti lagi, daripada sama sekali mereka itu tidak pernah melakukan pembelajaran tatap muka, nah itu meskipun hanya kadarnya 25% tapi akan bermanfaat sekali. Karena saya katakan ya ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh anak sendiri, itu perlu berkomunikasi langsung dengan guru, pembimbing dan tutornya, kira seperti itu Mbak ya. Oke, artinya bisa digambarkan dalam satu kelas ini hanya 25% satu anak ini hanya bersekolah dalam waktu 1 bulan selama 1 minggu penuh begitu ya Pak ya. Jadi seminggu penuh 1 bulan sekali begitu ya. Itu untuk tahap percobaan kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Oke, baik Pak Dadang, terima kasih banyak atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih.